Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Tes tes. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Al-Asnah Barat, Pak Ibu di Al-Asnah yang saya banggakan, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita. Pertamanya adalah nikmat sehat. Semoga apa yang telah kita rasakan, nikmat ini kita dapat mensyukuri. Harapan kita ditambah nikmatnya Allah yang lebih banyak. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, telah memberi contoh tauladan bimbingan kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah ditauladankan oleh beliau kita dapat mengikutinya dengan harapan kita nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang telah dipresentasikan oleh Ibu Kepala Sekolah hubungan dengan kinerja Kepala Sekolah ini nanti saya sampaikan yang dengan laporan ya Bu ya. Nanti ada link yang saya kirim, itu isinya yang pertama adalah link presentasi ini nanti ditautkan linknya gitu ya. Yang kedua, dokumen presentasi ini. Jadi dokumen presentasi bisa foto dan atau video. Foto dan video itu ditautkan. Yang ketiga adalah indikator yang dipilih ini. Kemudian yang keempat adalah target perilaku yang difokuskan atau yang diutamakan dari beberapa target perilaku yang disampaikan tadi yang dipilih. Kemudian yang ke atau terusnya yaitu target perilaku yang pertama, yaitu Ibu Kepala Sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru itu deskripsinya seperti apa. Nah, nanti ditulis link yang sudah saya berikan, deskripsinya seperti apa, kemudian didukung dengan foto atau dokumen, bisa foto atau video. Kemudian juga target perilaku yang kedua, melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif itu dan menetapkan rating itu. Deskripsinya bagaimana ditulis juga, didukung dengan dokumentasi bisa foto atau video.
Kemudian yang ketiga, diskusi atau memandu diskusi dan refleksi tidak lanjut. Itu deskripsinya seperti apa? Didukung dengan dokumentasi, bisa foto, audio, video. Itu nanti yang link yang kami kirimkan yang harus diisi seperti itu. Kemudian tadi Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan observasi kinerja guru, mulai dari persiapan, melaksanakan observasi kinerja guru sampai memimpin diskusi dan tindak lanjut. Ya. Ini Bapak Ibu guru ini guru kelas apa guru mapel ya? Guru kelas dan guru mapel ya. Dari observasi Ibu Kepala Sekolah ini, panjenengan merasa dibantu apa terbebani ya? Sangat membantu ya. Kalau sangat membantu, alhamdulillah. Kalau terbebani, ya lebih sering diobservasi ya, Bu ya. Supaya biasa. Kalau pertama memang merasa terbebani, kalau sudah biasa kan, akhirnya kan biasa, tidak merasa terbebani seperti itu. Okay. Terus dari Ibu Kepala Sekolah observasi itu mungkin ada refleksi ya, refleksi dari atau Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu ya yang banyak ya, dari perwakilan kelas ini mungkin dari siapa yang guru kelas 6 ya? Oh, mendampingi siswanya. Yang guru kelas 5? Ya. Mungkin dari Ibu guru kelas 5 ini kira-kira bisa menyampaikan refleksinya ketika diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo. Terima kasih. Pada saat melaksanakan misalnya hari Selasa, yang pasti yang pertama perasaan saya yang pasti deg-degan. Yang pasti itu deg-degan bagaimana nanti ngomongnya saya bagaimana. Tentunya kalau kita didampingi dengan beliau, tanpa ada beliau itu rasanya sudah berbeda. Tapi karena ini adalah kebutuhan, tanggung jawab yang harus kita laksanakan, jadi mau nggak mau rasa deg-degan itu harus kita hilangkan dulu. Kita lakukan ini, alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada kendala, tapi menurut saya kendala ini sangat membantu, terutama saya di guru kelas 5. Oh ternyata ini kekurangan saya gitu. Oh saya ternyata kemarin itu cara memandang ke anak-anak itu kurang merata, hanya fokus kepada satu atau dua kelompok saja, kelompok belajar maksudnya seperti itu Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sangat membantu dalam arti kita tahu ternyata dari yang praktek yang kemarin kita tahu, oh kekurangan kita itu di sini gitu. Jadi dengan adanya praktek yang kemarin, insya Allah untuk kedepannya kita bisa mengulangi praktek ini dengan tidak mengulangi kesalahan yang seperti kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Terima
kasih atas refleksinya. Ini masih ada deg-degan ya. Ya. Kalau sudah merasakan deg-degan, mungkin seringkali ibu kepala sekolah ya kita observasi ya supaya tidak selalu deg-degan. Nanti kebiasaan juga. Ya, seperti itu. Jadi intinya pelaksanaan proses pembelajaran itu ketika kita di hadapan anak-anak kita kurang merata ya dalam memandang anak-anak. Jadi hanya fokus ke satu atau dua atau tiga kelompok anak. Ya ini perlu kita tidak lanjuti nanti ya, kita lanjuti bagaimana yang baik itu kita harus tidak hanya memandang, tapi kita harus mendekati anak, ya mendekati pada anak-anak kita sejauh mana kompetensi anak-anak kita itu. Anak kita ini kan yang jelas tidak sama kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat kurang. Di situ kita strateginya harus berbeda, ya, berbeda dalam mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran. Dan dengan cara apa? Ya dengan cara kita dekati strategi pembelajarannya bagi anak yang misalnya pemahamannya kurang. Di situ kalau kita lihat di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran apa? Diferensiasi ya. Nah, di situ itu paling tidak guru itu sudah tahu kelompok-kelompok kompetensi anak-anak kita. Oh, kelompok ini, A ini kompetensinya tergolong bagus, standar normal. Ada yang ini kelompok ini sedang-sedang saja. Ini adalah kurang, ya seperti itu. Nah itu harus kita tahu. Apalagi kalau muridnya banyak dalam satu kelas itu, kelompok-kelompok itu harus kita pegang. Nanti teknis penyampaiannya harus berbeda. Itu Bapak Ibu hubungannya dengan proses pembelajaran. Mungkin selain itu juga pada Bapak Ibu ini yang mengajar kelas rendah juga mungkin ada yang perlu disampaikan. Siapa yang kelas rendah di sini? Kelas berapa? Kelas 1. Kira-kira apa? Mungkin refleksi yang perlu panjenengan sampaikan. Menurut saya sendiri tidak jauh beda dengan yang telah disampaikan Ustaz kelas 5 Depresen pasti Terus ada sedikit tambahan dari saya dengan karena adanya observasi kemarin saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang menurut saya dan anak-anak menarik. Jadi panjenengan sudah membuat media ya, media yang membuat anak-anak menarik, ya, menarik untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran. Ya, bagus kalau itu memang media itu penting ya bagi anak-anak kita yang utamanya di kelas rendah. Kelas rendah itu jangan sampai lepas dari media, karena anak kelas rendah itu harus tidak bisa membayangkan gitu ya. Kalau diceritain itu tidak nyampe bayangannya ya, gitu. Kalau kita harus perlu ada benda konkret, medianya di sana. Mungkin yang lain kekurangannya, kelemahannya apa? Itu kelas 1 mungkin. Namanya anak kelas 1 meskipun kan ada media tapi masih
kasih mainan sendiri, saya kasih ngobrol gitu. Itu untuk karena masih kurang apa ya, ya. Ya memang namanya anak itu seperti itu ya. Nah itu juga kita harus bisa bagaimana anak-anak yang kurang fokus tadi ya main sendiri, mungkin anak-anak sudah jenuh, tidak memperhatikan seperti itu. Nah kita harus segera mengalihkan. Nah, mengalihkan proses pembelajaran kita dialihkan dengan diselingi dengan nyanyi, diselingi dengan pokoknya kita membuat anak-anak senang dulu. Nah, senang. Nah, itu yang perlu kita lakukan pada anak-anak. Ya, kalau kita teruskan, terus anak-anak semakin tidak fokus karena sudah jenuh. Gitu. Anak-anak sudah jenuh dengan tadi. Anak kecil, orang tua saja. Kalau kita selalu serius, mulai awal serius, mesti jenuh ya. Nah, jenuh seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Jadi secara singkat saja, karena kalau nanti kita bahas satu-satu pengurus ini ya banyak waktu juga. Karena saya setelah ini nanti juga masih ada kegiatan di ada kegiatan. Saya hanya bisa saja kepada bapak ibu guru sampaikan hal-hal yang memang perlu ada tindak lanjut. Kita tindak lanjuti kepada ibu kepala sekolah. Kalau ada permasalahan apapun hubungannya dengan proses pembelajaran itu kita harus sampaikan. Jangan dibikin sendiri, tapi tidak ada solusi. Ya. Harus sampaikan bagaimana solusinya. Nah di situ di observasi tadi yang ketiga itu adalah ada memimpin diskusi dan tindak lanjut. Ya itu mengumpulkan bapak ibu guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 guru mapel, ya, baik itu mapel agama maupun olahraga itu refleksinya seperti apa, ya, refleksi diri ini seperti apa. Nah, yang menindaklanjuti adalah ibu kepala sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tujuan observasi itu seperti itu. Dan ini pun hukumnya wajib. Makanya kami selaku pengawas berkeliling. Nah, berkeliling ini melaporkan hasil ini ke dinas pendidikan. Saya kira itu Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan. Dan intinya ada observasi yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah, panjenengan tidak merasa terbebani, tapi mendapatkan solusi. Ya, seperti itu, gitu. Ya, saya kira itu yang tambahan dari saya. Dan saya kira bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.